Terima kasih atas kehadirannya, terutama yang menghormati Pak Muslim, pengacara dan advokat kelas. Kemudian kawan-kawan dari media cetak, media elektronik yang hadir pada hari ini, mencermati fenomena pada hari ini dan hari sebelumnya berkenaan dengan tanda kutip merugikan oleh dari pihak Pak Rita Sumaryanto selaku Direktur Utama PT Karya Perdana Harban. Di status beliau mengundang kita ke sini adalah kapasitas beliau sebagai Direktur Utama PT Karya Perdana Harban. Dan untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita serahkan pada beliau, dan setelah itu mungkin ada yang mau mengkonfirmasikan kembali terhadap fenomena yang muncul, terhadap media yang muncul pada hari ini. Nanti kami persilakan satu persatu. Pada Peritas, kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati hadir di sini kuasa hukum saya, Saudara Elas, dan juga abang saya, Bang Azmir, sarjana hukum yang juga ikut kemarin terlibat langsung dalam pembayaran ya, Saudara Rahmat. Hormat juga kawan-kawan media yang hadir pada hari ini. Memang hari ini saya khusus mengundang kawan-kawan media agar berita yang tadi malam dipublish oleh umum itu hari ini, pagi ini saya akan mengcounter atau meluruskan daripada berita yang beredar, karena saya melihat berita itu sudah memojokkan saya, merugikan saya, ya kan, secara pribadi, baik itu perusahaan maupun partai. Saya lihat di situ, karena saya melihat di situ ada foto saya menggunakan jas partai dan di belakangnya ada gedung KPK. Ini membangun opini kepada masyarakat seolah-olah saya ini koruptor, seolah-olah saya ini penipu. Jadi dalam hal ini saya ingin menyampaikan dan meluruskan bahwasanya memang benar terjadi pembayaran ya. Saya luruskan di sini adalah pembayaran yang dilakukan kemarin yang diteruskan dengan perdamaian. Perdamaian. Bentar, surat perdamaian. Baik ya, saya teruskan sambil menunggu. Bahwasanya kemarin itu adalah pembayaran. Buktinya ada di sini, kwitansi ini adalah pembayaran, bukan pengembalian sesuai dengan yang di-share ke media. Itu jelas merugikan saya secara pribadi, karena di situ membangun narasi seolah-olah laporan Saudara Rahmat di Polda itu benar bahwa saya telah menggelapkan uang. Jadi kenapa timbul pembayaran tersebut? Karena sejak awal sudah saya menyampaikan bahwasanya memang pembayaran Rahmat itu saya tahan karena ada indikasi lain di lapangan, ya kan? Nah, kemarin terjadi pertemuan kami sebelum perdamaian. Memang saya ke rumah Rahmat, inisiasi dari kawan-kawan ingin mempertanyakan ini kelanjutannya seperti apa, karena saya tidak mau ini berlarut penghitungan ini. Nah, terjadilah malam itu perhitungan antara Rahmat melaporkan saya sebesar 300 juta. Ternyata kami melakukan perdebatan, saya panggil pihak Wika untuk bisa menjelaskan bahwa sebenarnya berapa sih biaya pekerjaan itu yang sudah ditransfer ke perusahaan dan berapa haknya Pak Rahmat.
Dari pengaduan Pak Rahmat ke Polda 300 juta, lebih kurang 300 juta itu, ternyata Pak Rahmat mengakui bahwa hanya sekitar 250 jutaan. Makanya itu selisih itu menjadi bahan saya untuk bisa melakukan pembayaran itu. Jangan sampai saya dirugikan. Sebenarnya jujur saya katakan, dari angka 250 itu, kalau melihat daripada kontrak kerja saya dengan Rahmat, tidak sebesar itu. Yaitu sebesar 160. Tapi pihak Wika menginisiasi, ya sudah, ya kan, diselesaikan secara baik, dan dianggap bahwa angka-angka yang dia klaim itu kita serahkan saja. Mengingat itu, sudah kita serahkan. Maka malam itu kita pending, dan besoknya dibuatlah konsep, ya Bang ya, konsep perdamaian. Dan konsep perdamaian itu juga Saudara Rahmat mengetahui, beberapa kali, berulang kali merubah segala macam dalam konsep perdamaian tersebut. Nah, setelah sepakat, maka pembayaran itu terjadi. Jadi saya keberatan di media sosial menyatakan bahwa itu adalah pengembalian, seolah-olah saya penipuan itu benar atas laporan itu. Ini harus saya luruskan. Ini bukanlah pengembalian uang, ini adalah pembayaran. Jelas di dalam kwitansi itu adalah pembayaran, jelas itu, ya kan? Dan juga di dalam perdamaian ini juga poin 1 itu berbunyi bahwasanya pihak Saudara Rahmat itu mengatakan bahwa hitungannya 257, bukanlah 295 yang seperti dilaporkannya pada pihak Polda. Jelas di sini ada selisih, ya kan? Jadi dia tidak bisa mengklaim ini 300, makanya saya minta dihadirkan pihak PT Wika. Setelah terjadi penghitungan yang pasti dan sudah dipastikan oleh perusahaan Wika, maka uang itu saya bayarkan. Selama ini tidak pernah terjadi. Saya mengundang Pak Rahmat, orang lapangannya tidak datang. Saya tidak mau memutuskan itu. Maka saya mengundang pihak Wika untuk bisa diselesaikan. Saya tidak mau berlarut-larut. Permasalahan di media bahwa saya minta untuk berdamai, ini adalah konsep. Di dalam perdamaian itu, kalau memang ada laporan, memang bunyinya mencabut laporan. Kalau dia mau melaporkan lagi, ya silakan teruskan. Saya juga tidak masalah. Biar ini kasus terbuka lebar, ya. Jadi jelas di dalam kwitansi ini berbunyi pembayaran, bukan pengembalian. Kenapa terjadi pembayaran? Karena sudah klop antara hitungan Wika, hitungan Pak Rahmat. Ketika sudah klop, saya keluarkan uangnya. Kenapa kemarin saya tahan? Karena belum ada klop hitungan itu. Jadi saya minta jangan membuat narasi seolah-olah laporan yang di Polda itu ketika kemarin ada pembayar itu dikait-kaitkan seolah-olah saya mengakui itu penipuan kemarin. Pengembalian uang itu dilakukan karena saya mengembalikan uang hasil penipuan. Jangan. Itu adalah pembayaran. Jelas ini saksi ada. Bang Azmir pada saat itu yang menyerahkan uang. Saya tidak hadir. Saya tidak mau datang ke rumah itu karena saya lihat gelagatnya sudah beda. Saya lihat ini, mungkin ini saya bilang sama Bang Azmir, ini nanti dijebak Bang kalau saya datang. Silakan serahkan uang itu kalau hitungannya sudah benar. Jadi sekali lagi saya ingin meluruskan itu. Yang kedua, saya jelas merasa keberatan. Saya ketua partai, mereka melakukan framing di media. Saya menggunakan jas partai. Di belakangnya ada KPI. Ini saya insya Allah besok akan bertolak ke Jakarta. Saya akan konsultasi dengan bidang hukum di Partai Hanura. Ini saya jelas keberatan. Dan nanti juga akan dijelaskan oleh pengacara saya, kuasa hukum saya, untuk seperti apa. Yang jelas saya minta di sini jangan masyarakat terpancing. Sedikit-sedikit orang dekat gubernur, sedikit-sedikit ada bermasalah orang dekat gubernur. Ini tidak ada hubungannya dengan gubernur. Saya melihat di sini ada konspirasi politik di sini. Karena jujur kami dalam waktu dekat ini akan mengadakan hajatan besar Partai Hanura ini. Jadi saya melihat di sini mungkin juga ditunggangin oleh orang-orang yang punya kepentingan lain terhadap kami. Sekali lagi saya minta janganlah media selalu memframing kami seolah-olah orang brengsek, orang dekat gubernur. Saya jauh sebelum gubernur menjadi Pak Haris jadi gubernur, saya sudah dekat dengan beliau. Saya sudah jadi kontraktor itu dari tahun 96. Jelas itu. Jadi tidak ada bahasa-bahasa ini orang gubernur ya kan menipu segala macam. Saya minta masyarakat harus mencerna berita-berita yang sudah disebarkan. Itu mungkin sebagian dulu dari saya sampaikan. Silakan dari lawyer saya untuk menyambung masalah ini. Silakan.
Terima kasih Pak Ritas. Saya Las Andra Dermawan, SH. Saya bertindak sebagai kuasa hukum dari Pak Ritas. Jadi beberapa waktu yang lalu sempat viral ini persoalan. Bahkan viralnya itu ada korban-korban lain yang muncul dari peristiwa yang diviralkan itu oleh ya kita sebut namanya adalah Bapak Rohmadi, Arzak Rohmadi. Viral, ternyata banyak juga korban yang merasa ditipu atau dikriminalisasi oleh yang bersangkutan atas nama Rohmadi. Hari ini ternyata kami pikir dengan persoalan yang sudah berdamai, masalah itu selesai. Kami pikir begitu. Nah, inilah sikap kami untuk menggunakan hak jawab kami lah, hak jawab klien kami di muka media bersama teman-teman hari ini. Yang pertama, penegasan kami adalah bahwa klien kami tidak seperti apa yang dituduhkan di salah satu media, yaitu bukan tentang pengembalian, tapi tentang pembayaran. Ini dua hal yang sangat berbeda. Kalau pengembalian itu seolah-olah klien kami menahan uang miliknya, milik seseorang, ya kita sebut Pak Rohmadi tadi. Tapi ini adalah soal bisnis yang belum ketemu titik terangnya. Kalau bisnis kan ya tentunya kita harus berhitung untung dan rugi. Ya ternyata kan terjadi perhitungan. Nah, perhitungan itulah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perdamaian yang pada akhirnya dibayarkan. Artinya bukan konotasinya yang negatif, bukan pengembalian ini barang, tapi adalah pembayaran yang secara bisnis terjadi miskomunikasi, kemudian dipertemukan, terjadilah perdamaian, dan perdamaian itulah hitungan bisnisnya dibayarkan. Dibayarkan karena ya yang pertama yang dilaporkan tidak sesuai dengan perhitungan yang telah disepakati. Itu pertama, penegasan kami yang pertama. Penegasan yang kedua adalah klien kami beritikat baik untuk menyelesaikan perkara ini, agar perkara ini tidak berlarut kepada hal-hal yang tidak mesti, misalkan masuk ke ranah politik. Klien kami kan tidak ada sangkut paut dengan urusan ini, dengan kaitan dengan politik. Nah, khusus ini ya, ini kami akan lakukan sikap tegas terhadap salah satu media. Kami akan sampaikan medianya adalah Ghost of Truth. Ya, kita kalau diartikan dalam bahasa Indonesia hantu kebenaran itu. Nah, dia memaparkan perdamaian itu tidak menutup data pribadi klien kami. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, NIK atau nomor induk kependudukan itu termasuk kategori data pribadi yang patut untuk dilindungi. Nah, kalau saya melihat dalam postingan yang ditampilkan oleh media tersebut, tentu ini sangat merugikan klien kami karena nomor NIK-nya terpampang jelas dalam surat perdamaian itu ditampilkan. Oleh karena itu, kami akan bersikap keras terhadap media yang menggiring klien kami ya, dan merugikan karena data pribadi ini ditampilkan di media. Kami akan laporkan dengan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian sikap yang terakhir kami adalah pada saat penampilan di berita media sosial itu, klien kami ditampilkan dengan menggunakan baju Partai Hanura. Nah, seolah-olah ini bermuatan politik yang seolah-olah harkat dan martabatnya langsung dikategorikan sebagai orang yang bersalah. Padahal kan belum ada satupun putusan pengadilan atau satupun penetapan tersangka yang menyatakan klien kami ini bersalah. Ini pada tahap masih proses, masih tahap laporan. Nah, artinya begini, sikap kami yang perlu kawan-kawan pahami adalah dalam proses ini kami sangat beritikat baik untuk berkomunikasi dan terjadilah komunikasi sehingga terjadi perdamaian yang kemudian terjadi perhitungan, dan perhitungan itulah yang kami bayarkan karena sama-sama menyepakati. Yang kedua, kami akan bersikap tentang data pribadi kami yang telah ditampilkan secara tidak sah, secara ilegal, secara tidak patut di media sosial. Yang ketiga, kami akan lanjutkan karena ini sudah menodai harkat
dan martabat baik secara pribadi dan institusi Hanura itu sendiri. Mungkin itu ada rekan-rekan yang ingin ditanyakan dalam proposan ini, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa. Media saya Gudang ID. Saya Ketua PWI Muara Jambi. Saya mendengar dari lawyer ada kata-kata perdamaian. Pasti ada perang sebelumnya. Maka ada damai. Kami perang itu tahu perang apa itu. Kejadian ini kapan? Kami kira tak Pak Ketum tadi, ini Pak Ketum kira kita di Hanura ya. Di kantor Hanura. Ya, pokoknya di partai lah. Jadi ada yang Pak tadi nyebut terlibat di Wika. Wika ini kan kami mau tahu alur ceritanya apa dan kapan ini kejadian ini. Kronologisnya. Baik, terima kasih. Ya, kalau hal teknis seperti itu mungkin langsung dijawab oleh paritasnya. Baik, mungkin saya akan menjawab. Kronologis itu sebenarnya saya tidak kenal dengan saudara Rahmat. Jadi ketika saya banyak dapat kegiatan, ada yang membawa beliau ke rumah saya untuk bisa ngesup pekerjaan di proyek pengairan dengan membawa data-data seolah-olah ya, tapi belum saya buktikan informasi bahwa dia punya modal miliaran dengan dia menunjukkan nomor rekening giro. Tapi ini masih kami selidikin, ternyata giro itu diduga fiktif atau palsu. Ini yang kami akan telusuri. Maka terjadilah perjanjian kontrak. Nah, Rahmat itu adalah subkon, ngesup ya. Dia ngesup sesuai dengan kontrak yang saya buat itu dengan nilai 24.000 per kubik. Ada kontraknya. 24.000 ya, 24.000 jelas. Ada kontraknya jelas di sini. Artinya dari 24.500 itu semuanya include. Nah, memang di dalam perjalanan banyak trouble, ya kan? Nah, ketika saya potong saja langsung termin 1, termin 2 itu langsung begitu masuk dari Wika saya kasih. Begitu juga termin 2 kita kasih. Nah, di termin ketiga ternyata ada informasi di bawah mengatakan bahwa Pak, kami ada nitip volume kepada saudara Rahmat. Itu jelas terbukti di dalam chat seluruh karyawan-karyawan yang ada di lapangan. Maka saya cut dulu karena ini menyangkut perusahaan saya, pekerjaan saya cut. Maka bukan saya menahan uangnya sampai ini clear. Nah, dia nunjukkan bahwasanya kami waktu ketemu Pak Rahmat, kami dikasih uang Pak, DP sebesar 5 juta. Ini ditransfer oleh istrinya. Bang, itu tahun berapa? Kapan Bang? Tahun 2025, 2026 ini. 2026. Jadi, nah dari saya rangkum semua berita-berita di lapangan, makanya saya bilang nanti dulu Pak Rahmat, selesaikan dulu permasalahan benar atau tidak barang ini volumenya fiktif. Ini dipertemukan tidak pernah terjadi, banyak saksinya ini, ya kan? Nah berlarut-larut, akhirnya kemarin karena ini saya tidak juga mau ini berlarut, kami mencoba minta PT Wika bersama-sama untuk menghitung berapa volume yang dikerjakan. Itulah yang akan kita bayarkan ke Pak Rahmat. Ternyata dia klaim melaporkan saya lebih kurang hampir 300 juta. Itu yang saya tidak terima. Jelas hitungannya Pak Rahmat ternyata bukan 300, lebih kurang 300 juta, 250 juta. Berarti Bang, pemain Pak Rahmat ini berarti tidak cocok dengan volume publikasi. Bukan tidak cocok. Pak Rahmat mengklaim bahwa dia kan subkon saya. Hitungan dia itu kalau kami lihat, dia minta hitungan yang dibayarkan oleh Wika itu langsung ke dia. Saya kan yang punya perusahaan, ada kewajiban yang angka di situ, makanya dia sudah mendatangkan ini 257. Sementara dia klaim kemana-mana di media dan dia melaporkan saya lebih kurang 300 juta. Itulah yang membuat ini tidak ketemu. Ya, makanya kami datang ke sana. Saya lihat baik ini harus diselesaikan. Bukan karena saya takut dilaporkan, justru lebih baik ini dibuka di
publik. Nah, kami datang karena ada perdebatan. Dia masih ngotot angka 300, saya ngotot angka saya. Akhirnya kami mengundang pihak Wika. Disitulah bertemu angka. Dia mengakui ini bukan 300 juta seperti yang dia laporkan saya ke Polda. Dari situ sudah jelas. Nah, dengan logowo kami, dengan hitung-hitungan ada yang biaya yang kami keluarkan dia tidak mau diganti, padahal di dalam kontrak sudah jelas. Ada pengeluaran-pengeluaran di lapangan itu tanggung jawabnya Pak Rahmat. Nah, karena sudah ada pertemuan itu, pihak Wika sudah Pak, daripada ribut kita tidak masukkan itu. Nah, ketemulah angka 257. Clear. Barulah kami bayarkan. Bukan mengembalikan uang hasil penipuan atau penggelapan. Pembayaran. Dari sini jelas, dia saja melaporkan saya sudah tidak jelas. Ada ketimpangan angka di situ. Nah, ketika sudah ada angka pasti, uangnya saya kasih. Ya, karena itu dia nge-shop dari saya, wajar saya tahan. Dia minta 300. Gitu, Pak. Makasih. Terkait upaya hukum ke depannya, Pak? Kalau upaya hukum ke depan, mungkin dari pengacara, Pak Elas, mungkin silakan. Saya coba menanggapi yang di pertanyaan yang di awal tadi adalah kami bekerja sama dengan atas nama Rohmadi ini dikarenakan di awal telah diyakini dengan menggunakan rekening koran yang dia punya modal senilai miliaran lah begitu. Nah, ternyata di akhir-akhir ini kami menemukan satu fakta yang menyatakan bahwa rekening koran itu adalah fiktif dan diduga palsu. Nah, di situ kelihatan ada hal-hal yang sangat betul-betul merugikan kami. Karena dasar itu yang membuat kami percaya, yang membuat kami benar-benar percaya untuk bisa dapat bekerja sama. Nah, di kemudian harinya lagi, kami menemukan satu fakta lagi, bahwa ada satu volume yang dimarkup secara langsung oleh saudara Rohmadi dengan seseorang lah, ya kita sebut oknum lah. Nah, tanpa sepengetahuan klien kami, pemilik perusahaan. Nah, itu yang kami menjadi hal sangat penting untuk dibahas bersama. Karena kan ya nama perusahaan kami ada di situ. Berarti kami pun harus tetap menjaga nama baik perusahaan kami. Nah, kemudian kaitan dengan pertanyaan yang kedua, langkah hukum. Tentu langkah hukum yang akan kami lakukan untuk menjaga hak-hak hukum klien kami adalah kami akan melaporkan saudara Rohmadi lagi dengan pasal-pasal nanti yang akan tentu kami persiapkan. Ada pasal penipuan dan lain sebagainya lah yang sekiranya relevan dengan perbuatan dilakukan oleh saudara Rohmadi. Kemudian kami juga akan melaporkan media yang tadi telah membuat satu data pribadi yang diakses secara ilegal. Mungkin ada lagi. Artinya setelah proses perdamaian ini terjadi, dengan ditemukannya data-data baru terhadap Pak Rohmadi ini, akan ada babak baru nih. Iya, begini. Sebenarnya begini, sedari awal persoalan ini nampak akan terjadi masalah, kami setelah menunjukkan itikat baik. Itikat baik salah satunya ya saling berkomunikasi, baik itu dengan ya keluarga yang bersangkutan. Kemudian klien kami mendatangi rumah saudara Rohmadi untuk membicarakan bisnis yang terjadi kesalahpahaman atau pemahaman yang salah, ya kan? Nah, sehingga terjadilah perdamaian itu. Nah, itulah sebenarnya bentuk itikat baik kami untuk menjaga harkat dan martabat perusahaan, nama baik perusahaan kami. Nah, kalaulah nilai itikat baik kami tidak disambut baik oleh yang bersangkutan, maka tentu ini akan memunculkan babak baru. Nah, tentunya untuk melindungi hak hukum klien kami. Apakah ada indikasi yang menunggangi daripada perdamaian ini sehingga sengaja menciptakan benang kusut? Kami menduga karena selalu peristiwa ini dikaitkan dengan politik, selalu dikaitkan dengan gubernur dan lain sebagainya. Padahal ini urusan bisnis milik perusahaan klien kami saja antara dengan Rohmadi. Nah, kaitan dengan ada penunggang dan lain sebagainya, dugaan kami ada, tapi kami sampai ini pun belum tahu siapa yang menunggang itu. Begitu sih. Yang terakhir, ada beberapa akun medsos yang terindikasi itu melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan seperti yang disampaikan Pak Ketua. Nah, sampai hari ini kami baru menemukan satu, tapi nanti kami lakukan observasi lagi. Karena yang nampak nyata tentang data pribadi kami yang diakses secara ilegal itu ya baru satu.
Tapi nanti kami akan lakukan observasi lagi media-media mana yang nanti sama halnya melakukan perbuatan yang melawan hukum yang tentunya merugikan klien kami, begitu. Ya. Bang izin Bang, itu bisa jelaskan Bang terkait dengan objek perkara ini, proyek apa, tahun berapa dan di mana biar jelas Bang. Kalau itu dijelaskan langsung oleh klien kami. Baik, ini adalah proyek normalisasi sungai yang lokasinya ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Itu tahun 2025 akhir. Desanya Lagan. Desa Lagan. Kalau volumenya berapa kilo? Dia bukan kilo tapi kubikasi. Jadi dari situlah kubikasi yang kita hitung, maka timbul hitungan. Itu yang tidak terima, itu hitungan selisih antara hitungan Pak Ahmad dengan hitungan saya. Itu tidak ketemu, makanya kita mengundang PT Wika untuk menyelesaikan itu. Setelah terjadi itu kita ya. Ini memang uang penghitungan akhir atau memang ini uang retensi sebagai jaminan pemeliharaan? Nah baik, jadi perlu saya sampaikan betul itu. Ada opini yang menyebutkan bahwa saya menahan uang. Retensi terakhir ini baru saya terima lebih kurang 2 minggu yang lalu. Setelah saya pulang dari Jakarta, ada informasi bahwa ada retensi masuk ke rekening perusahaan saya. Nah, saya sampai ke Jambi karena tanggal 1 hari libur, saya cek ternyata benar ada uang retensi masuk. Saya WA istrinya, ini ada uang retensi masuk. Saya yakin bahwa itu memang uang beliau. Sampai hari ini saya tidak dibalas. Ya kan, saya tanya, ini ada uang retensi masuk, mau dikirim kemana? Artinya bukan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun uang ini saya tahan. Jelas itu ada histori daripada pengiriman dari PT Wika. Uang itu Biasanya 5% selama pemeliharaan berlangsung. ya 6 bulan. Makanya dia di dalam laporan ini saya juga merasa keberatan. Di situ narasinya jelas bahwa seolah-olah saya tidak membayarkan, ya kan? Di situ jelas di sini nih saya sampaikan memberikan paket pekerjaan per meter 29.500. Sementara ini saya merasa keberatan. Beliau itu kontrak dengan saya adalah 24.500, bukan 29.500. Selanjutnya saya sudah menyelesaikan pekerjaan irigasi tersebut akhir tahun November 2025 untuk tanggal dan rupa. Saya tidak mengambil uang progres. Bohong. Kalau dia tidak mengambil uang progres, ada 2 kali. Ini jelas. 2 kali progres. 1 progres 10.000 meter kubik, 2 progres kedua 12.000 meter kubik. Ini jelas. Ada foto anak buahnya mengambil di kantor saya. Jadi narasi-narasi dibangun seolah-olah saya menahan uang itu. Ya kan? Nah, itu jelas di laporan ini. Dan di sini saya lihat angka yang dia laporkan ke Polda ini adalah angka kontrak saya dengan PT Wika, bukan angka kontrak saya dengan Saudara Rahmat. Jadi tidak ada hak dia dengan angka-angka ini. Jadi terbangunlah opini bahwasanya saya menggelapkan uang, saya menahan uang. Itu. Terkuaknya yang volume yang di markup itu gimana Pak? Jadi ini baru dugaan kemarin bahwa ini markup volume. Makanya saya memanggil PT Wika untuk menghitung ulang berapa sebenarnya volume yang dibayarkan ke perusahaan saya, berapa yang harus saya bayarkan ke Pak Rahmat. Jadi clear, ya kan? Nah, terjadi selisih. Itulah yang saya bilang, ini harus ada clear. Karena menurut Pak Rahmat beda, saya beda. Kita hadirkan PT Wika. Ternyata memang ada selisih. Jadi tidak salah saya ajak Wika untuk menghitung. Nah, ketika sudah ada pernyataan Saudara Rahmat bahwa memang ada selisih dan ditandatangani, kita bayarkan di angka 257. Satu lagi Ketua, ini mohon diluruskan karena ini menyangkut ngomong kali Ketua Ketua Partai dan juga salah satu ini gambarnya proyek ini punyanya Pak Bakri, Haji Bakri yang langsung secara langsung diberikan kepada Ketua, mohon diluruskan. Oh nah, jadi begini. Kami, ya ini saya luruskan, tidak ada hubungannya dengan Pak Haji Bakri. Karena memang itu wilayahnya Pak Haji Bakri. Beliau memantau setiap kegiatan karena itu di bawah naungan komisi beliau. Dan kami
ini adalah vendor daripada PT Wika. Saya ini perusahaan saya ada vendor PT Wika. Dan kami di bawah naungan Gapensi. Ini ada orang-orang Gapensi. Kami bukannya orang-orang yang baru nongol untuk memborong. Saya dari tahun 96, 95 itu sudah menjadi pemborong. Jadi kami membawa nama Gapensi dan kami ketemu langsung sama orang balai. Nah, disuruh ikut membantu pembangunan itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan Pak Haji Bakri. Ini pure dari Gapensi. Gapensi itu banyak perusahaannya, termasuk perusahaan saya. Itu. Satu lagi ketua, indikasi markup itu kan ada pelakunya ketua. Ya. Bisa tahu inisialnya ketua? Jadi ini baru dugaannya, karena saya bukan pemutus. Jadi ada chat yang masuk ke saya dari anak buahnya dan ex anak buahnya itu mengatakan ada titipan volume. Ada dua kemungkinan. Apakah benar-benar ini fiktif atau anak buahnya bermain bahwa barangnya ada, tetapi ini seolah-olah dibuat fiktif dan mereka mengambil keuntungan dari seolah-olah fiktif itu. Yang ini yang harus kami telusuri. Jadi ada dua kemungkinan. Bisa jadi volumenya fiktif, bisa jadi mereka bermain di lapangan, barangnya ada, melapor ke kami bahwa itu fiktif, sehingga mereka dapat keuntungan dari laporan fiktif tersebut. Kalau seandainya ini benar terjadi, langkah apa yang akan dilakukan? Nah, ini sudah diukur ulang dan Wika sudah melaporkan ke saya, makanya terjadi kesepakatan pembayaran sesuai dengan apa yang di lapangan itu yang dibayarkan. Tetapi di pembayaran itu terjadi memang selisih. Pak Rahmat ngotot di angka 300, saya ngotot di angka saya. Nah, setelah ada pertemuan dan ditengahi oleh PT Wika, ketemulah angka selisih itu dan disepakati oleh Rahmat dan ditandatanganinya. Sepakat itu. Artinya beliau melaporkan saya itu tidak berdasarkan data. Itu yang saya merasa keberatan. Nah, izin Pak. Sebenarnya saya mengikuti perkembangan ini dari beberapa bulan kemarin, Pak. Jadi ini ada pengakuan Vicky. Ya. Vicky, Ya. pengakuannya Bang Rahmat itu. Ternyata permasalahan awal itu dari sebenarnya volumenya itu sudah tidak mencapai, Pak. Jadi kesepakatan dia dengan pihak Wika Boni, Pak. Pak Boni. Ini ada chat. Itu. Ini Boni Ya Boni. sama Vicky. Ya, ternyata mereka bagaimana supaya untuk mencapai target yang kubikasi itu. Nah, mereka ada omong-omongan gimana nih untuk mencapai targetnya itu. Sementara Bang Ritas memang nggak tahu ya Bang ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Tidak tahu. Nah, mereka bersepakatlah untuk mencapai volume itu ada namanya titipan. Jadi total semua itu 72 juta. Jadi dari 72 juta itu maksud mereka bagi-bagi nih. 186 juta. Ya, waktu itu kan dia catatan itu Vicky. Oh iya. Jadi bagi dua. Jadi 72 juta tuh betul. pembagian dua tuh. Jadi pihak Wika ini Pak Boni minta juga bahwa ini volume ini mereka lah yang dapat antara Boni dan Vicky. Ya. Dan mereka mengakui bahwa tidak tanpa melapor ke Pak Ritas. Betul kan? Betul. Dan mereka malah melapor ke Pak Rahmat Ya. bahwa mereka ada bahwa ini ada langsung. Oke, ini saya lengkapi. Ya. Jadi ex-nya pegawai Pak Rahmat namanya Vicky itu benar membawa Pak Boni ke rumahnya Pak Rahmat untuk bernegosiasi mengangkat up. Maka adalah terjadi transfer melalui istrinya Pak Rahmat ke Boni tanpa sepengetahuan saya. Makanya di termin terakhir itu saya tahan karena mereka ribut. Dari hasil termin itu mereka mau bagi dua. Jadi wajar saya punya perusahaan itu saya menahan itu untuk sampai diselesaikannya permasalahan ini. Nah, pembayaran kemarin itu jelas. Kalau di dalam perjanjian kami kalau terjadi nanti perhitungan BPK itu menjadi tanggung jawab Pak Rahmat. Makanya saya serahkan uang itu. Ingat. Jadi jangan menerima uang itu langsung dia bilang ini jatah saya. Nanti ada pemeriksaan. Jadi saya tidak mau ribut, seolah-olah saya menahan uang itu, kami serahkan uang itu. Itu jelas. Jadi memang betul kata Vicky, dia yang membawa ke rumahnya Pak Rahmat. Terjadilah kong kali kong itu. Jelas itu, tanpa sepengetahuan saya. Jadi jangan diputar-putar cerita ini. Mungkin saya tanya dengan Vicky, ini gimana nih? Ternyata mereka tidak masuk ke Ritas. Ya, betul. Dugaan Bang Vicky katanya kolaborasi sama Bapak Rita tuh gimana Pak? Katanya kong kali kong juga Bapak dengan Yang Vicky. kong kali kong kenapa harus saya dengan Pak Vicky? Yang kong kali kong itu Pak Boni, saya tidak tahu. Jadi diputar-putar seolah-olah Vicky kong kali kong, lan duitnya dia minta kok.
Izin ya, Pak? Ya. Apakah rekayasa ini termasuk di dalam tindakan pidana? Nah itu soalan itu. Ini kan proyek APBN, Ya. bawah balai. Dan itu di lapangan kan ada pengawas, ada konsultan. Ya. Bikin tanggul ini, dia berbeda di ujung publikasi, ya kan? Tentu di lapangan alat-alat sesuai dengan kontrak, ya. Atau ini minyak, kan gitu kan biasanya. Jadi kalau dia kekurangan volume atau menitip volume, ini berarti melibatkan orang balai. Karena di situ ada pengawasan. Setiap progres ada laporan, baik visual maupun tulisan. Ini BUMN. Baik, itu saya jawab. Bahwasanya setiap oknum itu memang diawasi oleh beberapa instansi. Iya. Makanya saya bilang tadi ada dugaan, dua dugaan mungkin. Pertama memang barang ini fiktif. Iya. Yang kedua mungkin mereka mau merekayasa untuk bagaimana meraup keuntungan dengan seolah-olah ini fiktif. Ini belum kita bisa buktikan. Tetapi kemarin setelah diukur, menurut PT Wika bahwa volume yang ditagihkan oleh perusahaan saya itu sudah benar. Itu. Tetapi ini ada permainan mereka di bawah, makanya uangnya saya tahan dulu sampai clear. Ketika kemarin ada pertemuan dengan PT Wika, hitungannya sudah pas, baru kami serahkan uang itu. Bukan kami menahan, saya minta penyelesaian dulu. Ya kan ternyata memang ada selisih. Selisih itu adalah hak saya. Iya. Hak saya, bukan haknya Pak Rahmat. Ada begini Pak, kan ya nanti kan oleh kalau itu kerja selesai semua dengan saya. Ya. Itu kan opini. Ya. Oleh kapolda lah ya, balai lah. Hitung publikasi sesuai kontrak. Kita pembayaran 100.000. Biasanya begitu. Tapi kalau Pak Wisata dianggap dana ditahan, ini seolah-olah di lapangan fisiknya Bukan. Jadi saya tahan uang itu bukan karena mereka merasa bahwa ini ada kong kali kong. Maka saya minta luruskan ini, itu yang tidak pernah terjadi. Itu. Ya silakan. Ya, sederhananya begini ya. Sebenarnya itikat itu sudah kami tuangkan dalam bentuk perdamaian. Itu poinnya. Itu poinnya itikat kami untuk menyelesaikan perkara ini. Nah, maksud kami dengan perdamaian ada itu selesai ini persoalan, ya kan? Selesai persoalan, tapi ternyata timbul gerakan yang gerakannya itu merugikan betul klien kami. Padahal kami sudah banyak mengalah nih. Maka saya cerita di awal tadi itu. Kenapa kami sebut modus yang dilakukan oleh saudara Rahmadi itu kami duga menipu klien kami? Ya karena satu, ternyata kami temukan ada dugaan maaf. Yang kedua, kami temukan ada dugaan memanipulasi rekening koran. Nah itu yang kami maksud tadi, bahwa ini yang akan kami tindak lanjuti. Nah soal hal-hal yang kaitan dengan proyek itu sebenarnya sudah kami bicarakan untuk meruginya melalui perdamaian itu tadi. Yang menurut kami selesai di situ, ternyata ada gerakan baru lagi. Nah, baru itulah yang kami tidak lanjuti. Yang tadi saya tanyakan tadi, artinya ada rekayasa di dalam pengolahan data terkait dengan volume. Iya. Ketika itu dibayarkan, artinya boleh dipastikan bahwasannya rekayasa itu kan benar. Nah, apakah ada pidananya di situ? Nah, kami lebih condong kepada pidana yang dilakukan oleh saudara Rahmadi yang merugikan kami. Tapi terhadap proyek itu ya nanti kajian baru lah. Tapi kami fokus pada apa yang dilakukan oleh saudara Rahmadi itu merugikan klien kami. Nah, modus dia itu, perbuatannya itu yang ingin kami laporkan. Nah, kalaupun ada ternyata peristiwa pidana baru terhadap peristiwa itu, Rahmadi berikan keterangan itu di kepolisian. Terangkan aja, buka saja begitu. Begitu. Mungkin ada lagi. Ini masalahnya saya tutup dulu. Saya masuk ke masalah yang terjadi. Iya, boleh. Ini saya bertanya. Jadi setiap wartawan ngambil foto orang itu harus izin orang bersangkutan. Jadi kalau tidak izin kita ngambil barang-barang mencuri. Nah itu ada pelanggaran. Iya. Itu yang kami maksudkan dari itu. Ini masukan Pak. Ya kami maksudkan itulah tadi.
kenapa tidak konfirmasi kami begitu? Ditanya dulu, kan ada etika jurnalistik ya. Nah, etika profesi ya kan. Nah, etika profesi itu mengajarkan bagaimana jurnalistik itu, jurnalis ya berjalanlah sebagaimana mestinya. Nah itu kami pun akan coba observasi lebih lanjut. Ini akun apakah dia media web atau media sosial saja, atau memang masuk ke dalam dewan pers gitu, mungkin terdata di situ. Hal itu kami akan coba observasi lagi. Media bang, itu dibilang dikatakan media itu legalitas lengkap. Salah satu menyangkut merek. Bang, saya mau ini bentar Bang. Terkait Boni Bang, ketika ini mencuat, dia ada komunikasi nggak dengan pemerintah atau dengan pihak Vikas? Karena dia kan di lapangan tuh dia tuh Bang, mereka mau ngambil keuntungan dari Tamara. Komunikasi setelah Ini chatnya jelas, lengkap. Termasuk dia dapat transferan dari istrinya Rahmat. Dan sini dia pernah ngechat saya, dia bilang dari hasil yang di up itu dibagi dua, 50% saya dan 50% dia, artinya Pak Rahmat. Kalau Bapak ingin jelas bisa ditanya ke Vicky, benar apa enggak Rahmat yang bilang seperti itu. Jadi sudah ada ini chatnya. Awak yang bisa dapat apa itu yang punya ide nih Boni dan Boni. Ya kami itu tidak masuk ke ranah itu lah ya. Ya. Tapi diaminin sama bosnya. Setelah itu mereka kan ini karena dia tidak mau berkabang waktu itu. Tidak ada sama sekali mencapai itu, ada kong kali kong antara Opini Vikas dengan ex-nya Pak Rahmat itu. Awalnya dari situ sih sebenarnya. Ya makanya ketika itu mencuat, saya mencoba menahan dulu pembayaran ini, bukan menggelapkan atau menipu sampai clear. Karena mereka ribut di lapangan untuk pembagian ini. Ya saya tidak terima. Ya. Nah, saya rasa cukup lah ya, dari apa yang ingin kami sampaikan untuk menggunakan hak jawab kami, ya, hak jawab klien kami. Mungkin akan disampaikan closing statement lah ya, apa yang ingin disampaikan oleh klien saya langsung. Baik, saya cuma menyampaikan bahwasanya kalau itu media ya, mungkin itu bukan media. Bijaklah dalam memberikan informasi, jangan sampai mendiskreditkan seseorang. Ini jelas ini saya merasa dirugikan, ya kan? Bijaklah kalau memang itu media, konfirmasi dulu dengan saya. Saya punya hak jawab. Ini seolah-olah memang ini ada kemufakatan jahat. Selalu saya sudah berapa kali ini diserang oleh media-media yang tidak jelas, ya, yang sudah saya laporkan ke Polda. Artinya masyarakat juga harus mencerna apa yang sudah disebarkan melalui TikTok, Instagram dan segala macam. Itu saya minta masyarakat lebih tenang. Dan saya juga minta jangan sedikit-sedikit dibawa ini orang dekatnya gubernur, ini orangnya gubernur. Tidak semua orang gubernur itu brengsek, ya kan? Dan juga tidak ada kaitannya kalau ada orang brengsek dengan Pak Gubernur. Ya, jadi jangan dikaitkan. Ini ada nuansa politik, penyerangan pribadi. Jadi itu yang saya minta. Mungkin itu. Terima kasih. Sedikit closing statement dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir dalam konferensi pers yang kami laksanakan pada hari ini. Yang ingin kami sampaikan dalam penutup kali ini adalah, pertama, dalam peristiwa ini bukan kategori pengembalian, tapi pembayaran. Kenapa? Karena telah terjadi kesepakatan perhitungan bisnis yang terjadi oleh kedua pihak. Yang kedua, ada media yang kami pun belum tahu apakah itu media atau hanya media sosial saja yang menampakkan data pribadi milik klien kami, dan akan kami tidak lanjuti secara hukum baik perdata maupun pidana. Kemudian yang terakhir adalah urusan ini adalah urusan bisnis klien kami, bukan ada kaitan dengan politik, apalagi instansi yang hari ini dinahkodai oleh klien kami, yaitu Partai Politik Hanura. Tidak ada kaitan dengan itu. Kemudian yang selanjutnya, ini murni tidak ada intervensi atau arahan siapapun untuk mengatakan bahwa ini tidak ada keterlibatan gubernur. Ini memang betul-betul tidak ada keterlibatan gubernur. Mungkin itu closing statement dari kami. Saran dari kami adalah berlakulah adil sejak dalam berpikir,
berucap sampai pada bertindak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.